warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihi al-mu'tira wa zakatira wa minamihi al-ghamirah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adala kulli harfin kataba wa yattabu abadal abidin wa dahran dahirin amma ba'du. Yang kita muliakan para alim ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, bapak ibu-ibu, para pengunjung perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat zahir dan batin, selalu memberikan petunjuk dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua ini mati dalam keadaan iman dan Islam yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, para pengunjung peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati Allah, perayaan yang seperti ini insya Allah setiap tahun kita adakan di mana-mana tempat. Banyak yang mengadakan. Cuman kita berharap mudah-mudahan perayaan kita pada malam hari ini bukan sekedar memperingati, tetapi mendapat berkahnya. Kalau sekadar memperingati, ya kita ingat itu kan tidak ada apa-apanya. Macam bapak tuh ingat nasi kenyalan, tak kenyang. Ingat ya, memperingati ya tak kenyang. Yang durhaka dengan Allah dan Rasul tetap durhaka baliknya. Yang durhaka dengan suami yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap istri tetap tidak melakukan, karena tidak kenyang apa-apa, tidak ada yang makan. Sekadar memperingati. Mudah-mudahan kita malam ini bukan sekedar memperingati, tapi mendapat berkahnya. Ibu bapak, pengunjung Maulid Nabi yang dirahmati Allah, sebenarnya di dalam ibadah itu yang paling penting pahala jangan diharap, pahala jangan diingat, itu pasti udah, pasti udah. Kita baca salawat, itu syafaat pasti udah, terus saya ingatkan lagi. Kita sembahyang, pahala kalau sana kita ingat setiap perintah Allah kita lakukan, Allah akan membalas, Allah akan memberikan pahala. Yang penting itu dapat berkah. Nah, lalu berkah peringatan Maulid apa maksudnya? Maksud berkah peringatan Maulid, maksud kita mendapat berkah. Apa yang Allah berikan kepada Nabi juga Allah berikan kepada kita. Nabi penyabar, Allah berikan kita penyabar. Nabi bersyukur, Allah berikan kita suka bersyukur. Itu namanya kita dapat berkah.
Nah ini yang kita harapkan di dalam perayaan seperti ini. Ibu bapak, para pengunjung maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia seluruh makhluk, bahkan malaikat sekalipun kalah, lebih dicintai Allah. Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lainnya, mengalahkan seluruh makhluk. Nah begitulah juga kita sebagai umatnya mengalahkan semua umat. Alhamdulillah ibu bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebaik-baik umat Allah haramkan neraka dimasuki oleh umat-umat yang terdahulu sebelum umat Rasulullah habis masuk ke dalam surga. Neraka Allah haramkan umat masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad habis dah masuk semua, baru umat yang lain. Ini kan kebanggaan bagi kita. Kita tak pernah minta jadi umat Rasulullah. Tak pernah kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami sebagai umat Rasulullah. Tak pernah. Tapi Allah berkehendak, Allah mengingini kita sebagai umat Rasulullah. Tinggal kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai umat Rasulullah yang kita tak pernah minta. Namun ibu bapak, pengunjung maulid Nabi yang dirahmati Allah, jangan lupa kita sebagai umat Rasulullah ini adalah sebagai rahmat. Kita diberikan iman dan Islam adalah suatu rahmat, suatu nikmat. Tapi rahmat dan nikmat akan berbalik menjadi laknat apabila kita tidak mau mensyukurinya. Alhamdulillah, tanda kita bersyukur malam ini kita rayakan. Kita rayakan, kita agungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sendiri yang memuliakan beliau. Lalu kita disuruh untuk memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, ya tidak lama saya ceramah malam ini. Insya Allah ya paling-paling 2 jam. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Saya ini sebenarnya kurang sehat karena saudara Runi nih 1 tahun yang lalu dah, 1 tahun dah anak minta saya datang sini. Jadi berusahalah saya untuk mengabulkan padahal dawazur dapai. Saya ini dada saya udah bebelah dah. Dari operasi daya jantung saya, maka saya tak bisa lagi, suara agak kuat-kuat tak bisa. Pandai saya jatuh, pandai saya tersungkur sini. Saya sekadar mengabulkan hajat Bapak Ibu. Insya Allah malam ini saya nyampaikan, insya Allah yang Bapak Ibu tak pernah dengar. Ini kan supaya dapat ilmu, kan gitu kan? Supaya dapat ilmu. Nantilah dulu kita bisa itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu pesan saya, jangan sampai kita kualat. Macam mana kualat kita kalau kita menganggap Nabi itu manusia biasa? Hati-hati. Orang yang kualat itu yang paling berbahaya adalah mati tidak beriman. Itu kualat yang paling berbahaya. Kalau kita kualat dengan Nabi, dulunya kita kaya jadi miskin, itu tidak apa-apa, itu biasa, itu kecil saja itu kualatnya. Yang dulunya kita sehat walafiat, kualat dengan Nabi jadi kegilaan, tapi nanti mati beriman kan masih untung tuh. Kualat yang sangat berbahaya itu ialah mati tidak beriman. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau melihat di berbagai media, melalui TV, melalui YouTube, apalah sekarang ini kan, ada seseorang disumpah, umpamanya sumpah jabatan lah apalah, lalu dia melanggar, banyak korupsi duit rakyat, umpama benar kenyataannya, survei membuktikan, umpama
Tapi kita gila bertahun-tahun segantungkan jadi kita gila kata kita. Makanya dia sumpah Quran segala macam. Hati-hati. Kalau dia tidak gila, kalau dia tidak bangkrut, kalau dia tidak sengsara hidup di dunianya, mungkin dia kualatnya mati tidak beriman. Itu kan yang sangat berbahaya lagi. Maka kita ini supaya kita beriman, kita usahakan jangan sampai sesuatu yang merusak kepada iman kita lalu kita lakukan. Ibu bapak pengunjung Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai mengatakan Nabi itu manusia biasa. Pada akhirnya kalau kita berkata seperti itu, kalau kita berpandangan seperti itu, pada akhirnya nanti Nabi kan manusia biasa, pandai jadi masalah. Nah, pandai masalah berarti Nabi tidak bersifat sidik. Sedangkan kita wajib yakin, wajib percaya, meyakinkan bahwa Nabi bersifat benar, tidak ada salah dalam ucapan, dalam perkataan, tingkah laku dan sebagainya. Satu pun tidak pernah salah. Itu Nabi. Maka tadi jangan dimulai dulu dengan mengatakan bahwa Nabi itu manusia biasa. Pada akhirnya nanti sampai ke dalam kita pandai salah kedua. Nah, ini yang sangat berbahaya. Itu yang bisa-bisa kita jatuh nanti kepada kemurtadan. Itu yang sangat berbahaya ini. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau dihamilkan oleh ibu beliau itu sudah banyak keajaiban yang ditemukan, yang dirasakan oleh ibunda beliau Siti Aminah binti Wahab. Beliau dalam kandungan ibunya lebih kurang 9 bulan. Setiap bulannya ibu-ibu beliau bermimpi. Bulan yang pertama sebulan-bulanan bermimpi bertemu dengan latu Nabi Adam. Kan latu kita dan datuk kita kan, siapapun orangnya, hitam putih panjang pendek, semua asal turunan Adam alaihissalam. Saban malam ibu Nabi bermimpi dengan Nabi Allah Adam. Nah, mulai sudah suara saya gendut. Nanti adanya pengganti saya yang minta habis. Nabi Allah Adam alaihissalam lah datuk kita, datuk semua manusia. Sanggup Allah Subhanahu wa ta'ala usir dari surga. Biar Nabi pun sanggup Allah ta'ala keluarkan karena melanggar larangan Allah. Lalu yang awak ini masih dalam dunia tak pernah nengok surga, berani melanggar Allah, berani melanggar larangan Allah. Nabi Adamnya udah dalam surga dikeluarkan, awak belum masuk apa-apa berani melanggar. Ngada-ngada jangan masuk surga, ngarang-ngarang. Tobat dulu kita. Ingatkan Nabi Allah Adam udah dalam surga melanggar larangan Allah, sanggup Allah Ta'ala keluarkan. Biar kau Nabi, apalagi manusia biasa macam kita ni. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita berkat Rasulullah, berkat syafaat Nabi, lalu kita diampuni Allah dosa-dosa kita. Jaga jangan sampai kita kualat. Lalu malam bulan yang kedua, seban malam beliau bermimpi dengan Nabi Allah Idris. Bulan yang ketiga Nabi Allah Nuh alaihi salam dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai 9 bulan. Saban bulan itu mimpi nabi-nabi. Nah, ibu-ibu biasa ngambilkan anak mimpi siapa? Syukur-syukur kalau mimpi ulama, kan? Mimpi orang saleh. Karena mimpi mak lampir. Pakai. Ngapa kata si bapak? Rupanya mimpi ini kejar mak lampir. Kalau kita ngambilkan anak, mudah-mudahan kita rajin baca salawat, rajin kita berzikir, rajin kita baca Quran.
ingin anak yang saleh-salehah, awak malas nggak bisa. Banyak nonton ya tengah hamil apa? Akhirnya anak kita pun suka nonton gak dia? Salah gitu. Nah, barang waktu hamil barang aja beribadah. Lagi bersalawat, mudah-mudahan anak yang aku hamilkan, yang aku kandung dicintakan Rasul, diberi Allah kelebihan-kelebihan bagaimana Allah memberikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban bulan mimpi para nabi dan semua nabi-nabi itu berkata kepada ibu nabi. Nabi dalam kandungan masih ya bahasa kita, hai Aminah, apabila engkau lahirkan anak itu nanti fasammihi Muhammad fa innahu satuhmadu uqbah, bagi dia nama Muhammad ya, biar dia nanti terpuji. Hadis suruh mama Nabi memberikan nama anak yang digandung itu Muhammad, karena Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, memang kita membuat nama itu supaya anak menjadi makna nama itu sendiri. Nah, umpamanya lagi Abdul Hafiz, hamba yang suka memelihara agama Islam. Jadi nama-nama Abdurrahman, Ahmad, Abdullah, jadi nama-nama yang mengandung makna yang baik. Itu kita memang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita selaku bapak, memberikan nama yang baik. Karena nama itu nanti bapak dan ibu sedikit banyak akan mempengaruhi jiwanya. Nah, kita kan tidak tahu tuh rahasianya itu nanti apa dengan nama yang baik. Anak itu insya Allah menjadi baik. Ada Pak Ustaz katanya di kampung kami ada namanya Muhammad, jadi maling pula. Iya, jadi maling. Besok dia betul-betul tahunya kita. Besok dia jadi orang saleh tahunya kita. Sebelum dia meninggal dia jadi orang saleh tahunya kita. Berkat nama dia Muhammad. Jalan yang ahli itu kita lihat. Ya memang dia salah. Siapa sih yang tidak salah? Cuma salahnya ada yang besar, yang kecil. Beri nama yang baik. Kita ini kan kadang-kadang bagi nama tuh kadang-kadang mikirkan apa maknanya, apa maksudnya. Coba kita lihat kalau orang Tionghoa, orang Cina, dia buat nama toko aja bagus-bagus namanya. Toko Maju Jaya, Toko Makmur, Sumber Rezeki. Karena orang pantai, orang kita toko sederhana. Kalau malam-malam sederhana, tak pernah maju. Dia sebulan dia maju dah, toko maju. Makmur dan rezeki dia. Karena kita sederhana, sama apa sederhana, tak maju tak mundur. Buat nama itu tak betul. Buatlah nama yang ya apalah yang bagus-bagus kira-kira maknanya tuh. Karena nama itu akan mempengaruhi nanti dikabulkan Allah, siapa tahu. Walaupun hari ini dia jadi maling. Itu tadi tuh. Jadi besok dia tahu kan kita. Gara-gara nama dia Muhammad. Nah itulah bapak dan ibu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau lahir, masih dalam kandungan, sudah diberikan isyarat oleh Allah kepada melalui ibu beliau, mimpikan Nabi setiap malam tak pernah alpa. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bihamudin ali faris wa sukuti syurufat. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, waktu pas Nabi lahir itu ibu-ibu, bapak-bapak, api yang sudah ratusan tahun berkobar tidak pernah padam di Paris sana. Apa bahasa ini Paris itu Persia? Prancis apa? Persia. Yang sudah ratusan tahun api di situ tidak pernah padam. Nabi lahir itu dia padam. Itu menunjukkan karena api itu disembah oleh mereka. Jadi api ini adalah salah satu sesembahan manusia yang sesat.
kita insya Allah yakin saya tidak akan nyembah api. Mana mau kita nyembah api? Cuma takut-takut kita bermain api. Kita panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta niup lampu api. Tahu sebuah api apa kan? Batal kan? Memperingati ulang tahun tidak pakai api. Api itu kan pekerjaan orang Nasrani dahulunya itu. Kita orang Melayu, kita orang kampung gimana tahu api-api ya? Walaupun kita tidak nyambah, tapi sudah kita condong sudah ke sana. Wasukuti surba, waktu Nabi lahir, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu berjatuhan. Berjatuhan. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan nyembah berhala. Disuruh pun kita tak mau nyembah berhala. Tapi saya takut kita memberhala. Bukan nyembah, memberhala. Ya berhala itu kan sesuatu yang menyerupai makhluk yang bernyawa. Bukan berhala. Setiap sesuatu yang menyerupai makhluk yang bernyawa dipolah daripada batu, dipolah daripada plastik, dipolah daripada kain, apa aja dipolah menyerupai makhluk yang bernyawa, itu namanya berhala. Walaupun kita tidak nyembah. Kalau nyembah kan sudah jelas kita kafir. Itu namanya memberhala, miara berhala. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbu wat tasawiru. Ini Nabi. Kata Nabi, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah orang itu ada miara anjing. Boleh ibu-ibu miara anjing, cuma jangan dalam rumah, itu di kebun sana. Bukan Islam boleh ya miara anjing untuk menjaga kebun. Jangan masuk ke dalam rumah. Tidak masuk malaikat rahmat ke dalam rumah yang kalau ada di dalam rumah itu orang miara anjing, wat tasawir dan berhala. Boneka anak-anak menyerupai makhluk yang bernyawa, berhala. Mungkin Bapak tak pernah Ustaz yang kayak gini. Ya itu saya padahal lagi tak kenal ya. Haram dah hukumnya kalau kita untuk mainan anak-anak. Ya tidak haram. Calonnya sekedar untuk mainan anak. Tapi malaikat rahmat tetap tidak masuk ke rumah kita walau kita tidak berdosa. Yang haram itu kalau kita taruh di tempat-tempat terhormat, di tempat-tempat yang tinggi, kita muliakan dia. Kodok daripada plastik, kodok daripada batu, taruh di atas tempat yang tinggi, hati-hati berdosa tidak. Karena itu adalah berhala. Kalau untuk mainan anak tidak diharamkan, cuman tetap malaikat rahmat tak mau masuk. Malaikat rahmat tak mau masuk, malaikat yang satunya. Malaikat rahmat tak masuk kan malaikat yang satunya. Nah, bersihkan rumah kita dengan kelahiran Nabi, dengan maulid Nabi. Bersihkan rumah kita daripada berhala-berhala. Kasihan rumah kita tadi dimasuki malaikat rahmat nanti. Ibu bapak, pengunjung maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati Allah. Nabi kita Nabi yang sangat istimewa. Jadi banyak sangatnya. Bukan manusia biasa, bukan manusia istimewa, tapi sangat istimewa. Begitu beliau lahir dalam keadaan makhulan maqtu asra. Beliau lahir dalam keadaan dah sunatan. Nah, manusia biasalah kita. Mana bisa kita katakan Nabi Muhammad manusia biasa? Lahir dah bersunat dah bukan. Tempat kami
pun ada tuh orang artinya lahir udah bersunat dah, jangan nak ngade-ngade. Memang kita orang Indonesia ini suka nak ngade-ngade, paling raja ngade-ngade. Saya belum mendengar di Makkah tuh ya, yang ngaku jadi nabi dulu zaman Abu Bakar ya. Di zaman Abu Bakar itu ada seseorang yang ngaku jadi nabi. Di Indonesia sampai hari ini udah belasan orang mengaku jadi nabi, sampai hebatnya. Hebatnya kan? Ngade-ngade. Kata orang Makkah, tak ada dasarnya, tak ada hadisnya. Sembahyang tarawih 8 rakaat. Coba tengok kata orang Makkah kami sembahyang di Makkah. Pernah ada kami 8 rakaat? Ada. Kita tengok hari ini kan bang, tak ada satu hadis lah, menaikkan pala aja. Tengok aja di Makkah itu berapa rakaat aja sembahyang. Dari kita kecil sampai tua bangka nih. Dulu kita tak nampak, hari ini kita nampak siaran langsung. Tak pernah 8 rakaat. Kata orang Arab hadisnya tak ada. Kata orang Indonesia ada katanya. Hebat dari orang Arab. Padahal kami kita orang paling dekat rumah dengan Nabi. Tahu kami lah hadis ada tidak ada itu kan? Ada kata kita. Coba hebatnya Indonesia ini. Kata orang Arab tak ada kata dia tuh. Lupa tahu bahasa Arab. Masuk akal gitu. Nah, nanti ketika lebaran, bergabung ikut Mekah katanya. Ketika sembahyang tarawih apa tak mau ikut Mekah? Kesempatan bulan Ramadan ini kan belum Ramadan, menpanjang umur bapak sampailah. Muta panjang terasa sayang Ramadan boleh kurang-kurang ibadah. Mendapat kayak di Madinah 36 rakaat sembahyang tarawih. Makkah Madinah mana ada 8? Uang Indonesia aja yang padahal hadisnya ada katanya. Diriwayatkan ini. Arab padahal tak ada katanya. Men ada hadisnya kami dah dulu ada. Kami dulu ada bakas sembahyang 8 rakaat terus awak lah. Berebut ikut yang asal 20 rakaat ikut ke 8. Sayang, walaupun itu sunat. Tahun depan belum tentu kita panjang umur, buatlah ibadah banyak-banyak, buatlah sholat banyak-banyak. Tak ada kali sampai pingsan kita ngajar 20. Dulu tak ada pun. Iblis tidak pernah tidur, setan tak pernah ngantuk, selalu membisiki kita supaya kita suka suka nak menganggur jangan. Ada beribadah itu paling suka dia. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah membawa agama Islam. Agama Islam itu agama kerja. Nah jadi pertama tadi beliau lahir dalam keadaan dah sunat. Mana ada kita sunat. Nah, menada pun itu tanda benar. Kadang-kadang makhulal ain. Rasulullah lahir dalam keadaan bercelak mata dari surga, tak mau hilang. Celak mata kita pada hilang. Celak mata Rasulullah asli tak pernah hilang. Dari surga celak Rasulullah. Jadi beliau lahir bercelak mata, sudah bersunat, maka asrah, dan beliau tidak ada tali pusat, tangkai pusat. Tak ada tuh. Dan beliau lahir di mana? Ini yang saya padahkan yang tak tahu lagi nih. Di mana Nabi lahir? Oh yang kita lah. Ada ya. Nabi lahir tidak lewat situ. Nanti kalau ada ustaz protes, suruh datang rumah saya suruh baca kitab. Tapi ustaz yang pada baca kitab mau tak tahu. Kalau ustaz ada datang, beri malu kan. Seluruh nabi-nabi lahir baina surrat wal farji, antara pusat dan kemaluan, yaitu ari-ari. Semua nabi, apalagi Nabi Muhammad, nabi yang lain ya, di situ lahirnya di ari-ari. Tak pernah tidak dengar. Itulah saya pedahkan tadi. Saya akan menyampaikan sesuatu yang kita tak pernah dengar. Namun nyata ada percaya kan sesuatu datang rumah saya berikan kitab, baca awas itu. Di mana tuh lahirnya? Supaya kita banyak tahu sejarah Nabi, terutama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu beliau ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tugas beliau itu untuk menselamatkan umat. Bahkan yang di dalam neraka pun diambil beliau, itu tugas Nabi. Oleh sebab itu, kalau bukan tugas Nabi, Nabi nolak. Karena bukan tugas aku, kata Nabi. Ketika Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ditawarkan tahta, apa tahta itu? Jabatan raja. Beliau nolak karena kata Nabi bukan tugas aku jadi raja. Ditolak Nabi. Ditawarkan jadi raja, jadi presiden, ditolak Nabi karena bukan tugas aku, kata Nabi. Lalu ditawarkan harta, asalkan Nabi mau berhenti nyampaikan agama Islam, nyampaikan ajaran Islam, kami siap, kata orang Yahudi, kata orang kafir, mengumpulkan semua harta-harta kami kumpulkan, berikan dengan awak, asal awak berhenti jadi kiai, jadi ustaz, nyampaikan agama tuh. Nabi tak mau juga ditawarkan harta yang banyak, karena ini kata Nabi bukan tugas aku. Jadi bukan tugas Nabi, Nabi tak mau. Lalu yang ketiga, barangkali kata orang kafir, dia ini pengen pelambuan kali wanita. Karena biasanya memang ujung-ujungnya itu wanita. Tahta adalah tahta itu jabatan, bila jabatan hartanya banyak, wanita ujungnya. Dan ini kasus-kasus yang ada tuh. Tawarkan wanita, kami siap mencarikan wanita yang paling cantik di seluruh wilayah Arab ini, kumpulkan wanita-wanita, pilihlah yang mana. Kata Nabi, saya tak nak, itu bukan tugas saya. 3 macam ini Nabi ditawarkan.